Haleluya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, 17 Agustus 2020 adalah hari bersejarah bagi bangsa kami dan juga hari bersejarah buat gereja kami. Kami percaya penyertaan Tuhan yang dahsyat buat bangsa kami, penyertaan Tuhan juga yang dahsyat buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi hidup karena percaya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. 17 Agustus pada hari Senin ya 2020, hari ini ulang tahun bangsa kita, bangsa Indonesia ke-75 dan juga Gereja Tiberias 30 tahun ya. Luar biasa Bapak Ibu, tadi juga saya sempat lihat upacara bendera ya, upacara bendera, merinding juga asal setiap 17 Agustus ya melihat upacara bendera. Tadi malam juga di Taman Makan Pahlawan Kalibata juga Pak Jokowi juga ada di situ ya, semuanya gelap Bapak Ibu daerah Kalibata dan sekitarnya ya. Makanya kita percaya bangsa kita ini bangsa yang tangguh Bapak Ibu ya. Indonesia itu bangsa yang tangguh loh, kita bisa melewati situasi yang sulit ya karena Tuhan Yesus mengasihi bangsa kita. Dan di bangsa kita ini ada Gereja Tiberias Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Tuhan memilih gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk menjadi gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia ya, yang tugasnya mendirikan gereja yang penuh kuasa, penuh mujizat ya, yang menghancurkan setan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati ya, sebarkan terus kabar baik, Injil keselamatan Yesus Kristus, dan visi misinya yang luar biasa, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Oke ya, kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Oke, dan juga pada malam hari ini juga ada live streaming Bapak Ibu ya. Kita juga seperti biasa saya mau izin sebentar untuk say hello untuk seluruh jemaat Tiberias ya di seluruh Indonesia, baik di Batam, juga di Medan, baik di Bandung ya, di Semarang, Salatiga, di Surabaya, di Bali, di mana lagi, di Makassar, Toraja, di Manado dan sekitarnya, juga di Kalimantan ya, Tiberias ada di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin. Dan juga saya ada beberapa teman juga yang ada dari luar negeri Bapak Ibu. Kemarin ada beres khotbah dari Prancis juga say hello juga, ada yang dari Leiden, Belanda loh Bapak Ibu ya. Tempat lahirnya Marco van Basten Bapak Ibu ya. Ruud Gullit, ya itu dia tuh Belanda. Idola saya tuh kalau timnas main Piala Dunia, negaranya mana? Belanda ya, orange ya, mantap, puji Tuhan. Oke, bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini Bapak Ibu, bisa dijualkan. Nah, ini dia judul khotbah saya pada malam hari ini. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan menyalahgunakan kemerdekaan. Ini judul khotbah saya pada malam hari ini ya. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Yuk silakan Niki. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke, keterangannya langsung. Bukan Anda yang telah membuat diri Anda merdeka atau bebas. Tetapi Kristuslah yang telah membuat Anda merdeka, dan kebebasan yang Anda dapatkan adalah kebebasan di dalam kehendak Tuhan. Ya. Jadi tema pada malam hari ini Bapak Ibu, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan menyalahgunakan kemerdekaan. Ya. Ada banyak orang-orang percaya ya yang sudah dimerdekakan dan mereka sadar. Saya percaya kita adalah orang-orang percaya yang sadar sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang-orang percaya yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya. Inilah yang membuat kita sebagai orang percaya bukannya menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi menjadi batu sandungan bagi banyak orang.
Karena apa Bapak Ibu? Karena orang percaya, orang Kristen itu dilihat dari buahnya Bapak Ibu. Ya, dari tutur kata kita, dari pemikiran-pemikiran kita, dari tingkah laku kita, ya kan, dari kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sebenarnya harus sadar loh, kita ini dilihat sama orang dunia. Ya, karena apa? Karena orang dunia mereka tidak punya figur yang terbaik untuk mereka contoh. Nggak ada orang dunia. Ya kan? Tetapi orang Kristen kita punya figur yang luar biasa, namanya Yesus. Ya, yang pribadinya luar biasa. Yesus adalah pribadi ketika dia menjadi manusia pun dia luar biasa, menjadi berkat, ya kan? Hidupnya di dalam kasih, bahkan hidupnya tidak berdosa ketika menjadi manusia. Dan ajaran-ajarannya itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan ajarannya itu menjadi hal yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Kita seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya, saya sering banyak melihat orang-orang percaya, ya, orang-orang Kristen yang berkomunikasi dengan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, baik mungkin suami, baik mungkin istri, baik anak-anak mengatakan, "Pak, suami saya belum bertobat, Pak. Pak, istri saya selingkuh, Pak. Pak, anak-anak saya jatuh dalam pergaulan-pergaulan bebas, Pak." Dan segala macam. Ya kan? Padahal sebenarnya mereka sadar, mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Mereka bebas dari penjajahan. Ya. Kehendak bebas yang Tuhan berikan bukan kehendak bebas seperti orang dunia, barbar, melakukan segala sesuatu yang kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru Tuhan memberikan kebebasan dalam hidup Bapak Ibu dan saya, tetap dalam koridornya Tuhan. Amin ya, ya kan? Tuhan itu baik loh, kita dikasih free will yang luar biasa, tetapi tetap dalam koridornya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari koridornya Tuhan, kita akan binasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan tetap kasih firman, Tuhan tetap kasih namanya aturan-aturan. Dalam kitab Mazmur mengatakan ada titah-titahnya Bapak Ibu. Ya, justru kita bersyukur ada aturan-aturan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Hidupmu lurus, kata Tuhan. Makanya kitab Amsal mengatakan apa? Akuilah aku dalam segala lakumu, maka aku akan meluruskan jalanmu Bapak Ibu. Ya kan, kita kan sebagai manusia kadang-kadang ada aja error-errornya, benar gak? Kadang-kadang kita kan ada aja salah-salahnya. Kadang-kadang kita kan ada aja kilaf-kilafnya gitu. Ya, tetapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, kehendak bebas kita itu kita diingatkan selalu dengan Roh Kudus. Hubungan baik dengan Tuhan menghasilkan Roh Kudus. Ya, bisa bekerja secara luar biasa dalam hidup kita sehingga hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Ya, saya selalu mengatakan loh, ini akhir zaman, ya saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu, ini akhir zaman, ya waktu di akhir zaman ini, hari-hari terakhir ini, hari-hari yang jahat. Ya, maut ada di mana-mana tanpa kita sadari. Ya, kejadian COVID-19 benar-benar membuka mata kita selebar-lebarnya bahwa manusia itu satu langkah di depannya itu maut, Bapak Ibu. Ya, sudah seharusnya kita sebagai manusia, kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi Bapak Ibu dan saya, dan benar-benar menjadi orang Kristen yang taat. Ya, punya kehendak bebas Tuhan berikan, tetapi tetap dalam koridornya Tuhan. Ada haleluya Tiberias, amin. Saya berdoa jemaat Tiberias Gadinias yang datang pada malam hari ini sadar, ya, Roh Kudus menjamah setiap hati Bapak Ibu, ya, bahwa kita sudah dimerdekakan. Tetapi Tuhan mau jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kehendak bebas Tuhan berikan, tetapi tetap dalam koridornya Tuhan. Ada haleluya Tiberias, beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Yuk, langsung pertanyaannya. Nah, belajar dari Alkitab. Bagaimana ciri-ciri orang percaya yang merdeka? Ya, belajar dari Alkitab bagaimana ciri-ciri orang percaya yang merdeka. Yang pertama saya pelajari, ciri-ciri orang percaya yang merdeka. Yang pertama adalah hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Ya, ciri-ciri orang percaya yang merdeka yang pertama adalah hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Kita buka Galatia 6 ayat 7 sampai 8.
Yuk, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Yuk, silakan Niki. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oke, langsung keterangannya, next. Orang percaya yang merdeka adalah merdeka di dalam Tuhan. Karena tidak lagi dijajah oleh dosa dan hidupnya tidak lagi kompromi dengan dosa. Ya, siapa yang gak punya masa lalu? Murid-murid Yesus juga ada beberapa yang melakukan juga banyak kesalahan. Ya, ada Yudas, ada Petrus. Ya, Yesus ketika dalam pelayanannya banyak bertemu dengan orang berdosa, Bapak Ibu. Oke, tetapi orang-orang yang berdosa yang bertemu dengan Yesus dan mereka membuka hatinya selebar-lebarnya seperti Petrus, seperti Maria Magdalena, mereka benar-benar mendapat pengampunan sempurna dari Tuhan. Ya, saya percaya kalau hari ini Petrus dan Maria Magdalena misalnya begitu, bisa kita undang masih hidup gitu kan, misalnya begitu. Ketika kita tanya, kita interview, Petrus dan Maria Magdalena mau nggak jatuh lagi dalam dosa? Saya pastikan mereka tidak akan mengatakan saya mau jatuh lagi dalam dosa. Tidak. Ya, karena mereka tahu bahwa pengampunan yang sempurna itu datangnya hanya dari Yesus. Bapak Ibu dan saya mendapatkan pengampunan yang sempurna bukan Yesus cuma berikan nih pengampunan. Tidak, tetapi Bapak Ibu dan saya diampuni, Yesus harus hancur dulu di atas kayu salib. Ya. Coba kita renungkan bagaimana proses Yesus buat mati bagi Bapak Ibu dan saya. Coba kita renungkan kembali. Ya, kita kan orang dewasa semua nih, kita renungin nih. Bukan hanya kita merenungkan bisnis kita gimana. Bukan hanya kita merenungkan usaha saya besok gimana. Ada orang yang mau beli nggak? Itu pasti ada yang beli, tenang aja. Anak Tuhan tuh gak usah khawatir. Tuhan menjamin masa depanmu baik. Itu tenang saja. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana kehidupan kita? Apakah hidup kita di dalam daging atau hidup kita di dalam roh? Itu yang harus kita pelajari, Bapak Ibu. Karena apa tadi Alkitab mengatakan apa? Hidup di dalam daging menghasilkan kebinasaan. Ya, ada banyak orang nggak mau ngambil ini, Bapak Ibu. Ada banyak orang nggak mau menyentuh, ya, nggak mau menyentuh kalimat ini, nggak mau menyentuh tentang dosa, nggak mau kasih tahu sama jemaat. Ya, hanya kasih tahu yang baik-baik saja. Yesus baik. Iya, saya percaya Yesus baik. Tapi Yesus juga tegas, Yesus juga adil. Gitu loh. Ya, Yesus juga murah hati, Yesus panjang sabar. Saya setuju Bapak Ibu. Tetapi Yesus juga tegas dengan namanya dosa. Yesus juga tegas dengan namanya pelanggaran. Yesus juga tegas dengan namanya penyelewengan. Ya kan? Setiap orang tua pasti punya kasih yang luar biasa sama anaknya. Saya ketika sudah punya anak, Bapak Ibu, saya merasakan bagaimana papa saya, mama saya sayang sama saya, begitu pula sayang saya kepada anak saya. Luar biasa, ibaratnya kalau mau mati pun siap buat anak saya. Tetapi kalau anak saya juga melenceng dari aturan saya dengan istri saya sebagai orang tua, tetap kita harus kasih tahu. Kan tadi saya katakan manusia kan masih daging, Bapak Ibu. Manusia kan masih daging. Ya kan? Kalau kita benar-benar hidupnya merdeka, seharusnya Bapak Ibu dan saya, kita nggak ada lagi kompromi dengan dosa. Kita sebenarnya harus jijik dengan dosa. Kita seharusnya udah nggak punya niat lagi bikin dosa. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib sungguh-sungguh dahsyat untuk menebus Bapak Ibu dan saya. Ya, saya waktu ke Israel saya lihat penjaranya Yesus. Saya waktu ke Israel saya lihat Taman Getsemani. Saya duduk di sana, saya berdoa di sana Bapak Ibu. Ya, bagaimana bagaimana Yesus dulu sangat ketakutan mau diciduk sama pasukan Romawi. Ketika dia mau mati, bagaimana dia rasa ketakutan yang luar biasa. Sampai keringatnya seperti keringat-keringat jagung. Sangat-sangat ketakutan. Sampai Bapa di sorga perintahkan malaikatnya untuk turun ke bumi. Memberikan kekuatan bagi Yesus. Bayangin loh. Ya, sebegitu cintanya Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti kasih Tuhan. Kita benar-benar mengerti cintanya Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Dan kita mengerti bagaimana caranya Tuhan menebus Bapak Ibu dan saya.
Ya, buah dari pengertian melalui Roh Kudus itu menghasilkan hidup yang tidak kompromi dengan dosa. Ada haleluya Tiberias. Amin ya. Saya doa Bapak Ibu yang datang pada malam hari ini ngerti loh. Ini penting sekali loh. Ini pelajaran kehidupan loh. Ya, hidup ini bukan hanya bagaimana bisnismu diberkati, jual properti lancar. Itu saya katakan, itu tuh ngikut. Keberhasilan, kesuksesan itu ikut. Semua pasti akan ditambahkan kalau Bapak Ibu dan saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu otomatis. Tapi ada lagi yang lebih lagi dari itu. Level kita tuh harus naik terus Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu belajar level naik. Bapak Ibu kerja levelnya naik. Bahkan main game aja levelnya naik. Bener gak? Ya, saya orangnya gak suka main game. Tapi zaman dulu saya sempat ketagihan main Tetris. Game-game Tetris zaman dulu ya, kalau angkatan kita pasti tahu lah Tetris. Terus zaman dulu saya SD tuh ada, kalau di depan SD saya Regina Pacis, ada yang main game, abang-abang tuh. Ya, ada yang koboi-koboi kasih 500 perak ditarik, main game sambil jongkok begitu kan. Zaman dulu. Terus makan cakwe, pulang diare gitu kan. Ya bener gak? Ya bener ya. Iya kan? Zaman dulu, sekarang aja baru gara-gara COVID cuci tangan. Zaman dulu kita gak pernah cuci tangan loh. Bener gak? Jujur-jujuran aja nih, bener gak? Ada yang dari bengkel, kayak tukang bengkel di tempat bengkel saya, mobil. Habis bersihin bannya, hitam-hitam kukunya, makan gorengan, hidup-hidup aja sampai sekarang Bapak Ibu. Cuma kok gara-gara COVID kayaknya jadi aneh gitu ya. Ya tapi gak apa-apa lah, kita positif aja, jadi biar lebih bersih aja gitu ya. Kan cuci tangan kan bersih juga, pakai masker, yang belum sikat gigi jadi gak ketahuan ya kan. Yang jigong-jigong. Hai, ya kan? Nah, kita tuh levelnya harus naik. Karena Tuhan itu banyak pelajarannya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu datang sama Tuhan, Tuhan mau bilang apa? Apa yang kamu mau daripadaku? Kamu mau belajar apa daripadaku? Ya, belajar iman, belajar daripadaku. Belajar pengharapan, belajar daripadaku. Belajar kasih, belajarlah daripadaku. Mau apa? Banyak. Tentang akhir zaman belajarlah daripadaku. Mau tentang dosa belajarlah daripadaku. Tuhan tuh mau level kita tuh gak di situ-situ aja. Level Bapak Ibu tuh terus naik Bapak Ibu. Lihat gembala mendirikan gereja awal gereja besar. Tapi secara rohani Tuhan angkat Bapak Gembala masuk alam roh. Itu levelnya naik loh. Ya, kalau orang mungkin ngomong sorga dan neraka, katanya kalau ditanya, udah pernah lihat sorga belum? Udah pernah lihat neraka belum? Belum. Kita baru kata Alkitab aja. Nah, Gembala sudah sampai di sana. Artinya levelnya udah naik bener Bapak Ibu. Top of the top. Siantar top Bapak Ibu ya. Buku tulis dong. Ya. Jadi levelnya terus naik. Nah, kita itu diajarin sama Tuhan. Hati-hati, jangan kompromi dengan dosa. Karena apa? Karena kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan gak mau keselamatanmu itu hilang percuma. Karena Yesus sudah tebus Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Dosa tuh awalnya tuh enak. Minum kan enak kan. Wih mantep nih. Corona keluarin dong. Loh, COVID dong ya kan. Kan ada bir Corona ya, ada saya suka lihat tuh kalau di Bali tuh Circle K Corona. Ya kan, sekarang Corona virus, dulu di Bali dibuat mabuk. Ya kan, wah banyak tuh. Sekarang kayak Alfamart, Indomaret udah nggak boleh tuh jual-jual minuman keras. Harus under 20 di atas 20, 22 kayak gitu-gitu deh. Wah, minuman keras kan awal-awal kan mantap. Foto-foto ya kayak dulu supporter Inggris hooligan. Itu kalau Inggris main mabuk dulu Bapak Ibu. Beres mau Inggris menang mau kalah pasti ribut, pasti chaos. Yang tukang bola tahu pasti. Wah ribut, dia bawa bir sekalian sedrum-sedrum Bapak Ibu. Wah, mabuk mah enak. Ya, tapi saya punya murid zaman dulu Bapak Ibu, saya dulu pernah ngajar di sekolah internasional di daerah Sentul. Ya, anak gadis cantik, masih SMA, bapaknya orang kaya Bapak Ibu. Rumahnya di puncak, punya hotel, dia ke Jakarta, dia tipsi, dia clubbing. Pas pulang mabuk, mobilnya masuk truk di kolong, mati. Mati. Mau salahin siapa? Salahin Tuhan. Lah kata Tuhan, siapa suruh lo mabuk? Ya.
Mana anugerahnya kalau kayak begitu? Katanya Tuhan penuh dengan anugerah. Iya, saya percaya. Justru waktu ini anugerah Tuhan berikan. Makanya kehendak bebasmu jangan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Sehingga kau mengerti maksud Tuhan. Kalau orang itu mabuk, tabrak truk, mati. Kata Tuhan, berarti hatimu tidak melekat kepadaku. Ya, kehendak bebasmu di luar aku mau ngomong apa? Tuhan itu kan bukan menciptakan kita seperti robot. Ya, justru orang Kristen yang mengerti tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tidak akan mempermainkan hidupnya. Tidak akan pernah mau kompromi dengan dosa. Ya. Dosa itu ada 3 hal. Yuk, bisa dikeluarkan. Ini efek dari dosa, ini dia nih. Dosa itu menghasilkan apa? Penderitaan. Nih lihat nih, dosa itu menghasilkan penderitaan. Kejadian 3 ayat 16, nanti baca lagi di rumah. Dosa itu menghasilkan penderitaan. Kita, jangan dihilangin dulu ya. Kita tuh kalau hidupnya dalam dosa, gak ada damai sejahtera dan sukacita. Hidupnya menderita Bapak Ibu. Ya, kayak Adam dan Hawa, dulu enak di taman, dikasih semuanya sama Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia menderita. Ya, gak ada yang dosa itu membuat kita, haleluya, ku memujimu Tuhan. Gak ada. Lagunya tuh bukan begitu. Kalau orang dosa tuh lagunya, lumpuhkanlah ingatanku. Nah itu dia tuh. Dilumpuhin ingatannya. Dosa menghasilkan penderitaan. Dosa menghasilkan apa? Susah payah. Susah payah. Bangun pagi-pagi kerja banting tulang dibanting. Jual apapun gak laku, bisnis apapun gak laku. Kerja apapun kok begini-begini aja ya hasilnya ya. Kalau begitu ceritanya, cek hidupmu. Bukan nyalahin Tuhan. Tuhan tuh gak pernah ada kesalahan. Cek hidupmu. Apakah engkau hidupnya di luar Yesus, di luar firman atau tidak. Dosa menghasilkan susah payah. Dosa juga menghasilkan apa? Kematian. Ya, apa yang dimaksud dengan kematian? Slide selanjutnya. Yuk, langsung slide selanjutnya. Alkitab memberitahu kita bahwa oleh dosa manusia tunduk kepada kematian. Dan sebenarnya resiko ini bukan hanya kematian badan saja, tetapi juga kematian kekal, yaitu kematian kedua yang berupa kebinasaan kekal. Tuh, saya jabarin nih untuk Bapak Ibu loh, bukan nakut-nakutin, supaya Bapak Ibu ngerti. Ada konsekuensinya kalau kita hidup di dalam dosa, kebinasaan kekal. Program Tuhan Bapak Ibu dan saya masuk sorga, amin. Program Tuhan buat Bapak Ibu dan saya, khotbah saya 2 minggu yang lalu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu program Tuhan. Program Tuhan tidak membuat Bapak Ibu dan saya dalam kebinasaan yang kekal. Itu program, bukan program Tuhan. Ya. Makanya doa saya yang mungkin masih dosa-dosa. Kalau sudah dengar poin pertama ini, dalam nama Yesus semoga hidupmu dan hatimu sadar. Sadar. Sadar, S-A-D-A-R, sadar. Ya, sadar. Saya dulu sering melakukan ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 2004 saya sakit pinggang, Bapak Ibu, 2004 saya sakit pinggang. Ya, saya datang ke dokter, kata dokter, kok nggak sembuh-sembuh. Saya datang ke Tiberias Plaza Jambu 2, sembuh Bapak Ibu. Ya, 2006 saya dibaptis, 2007 saya pelayanan. Ketika saya melihat kebaikan Tuhan, saya sadar sebenarnya saya ini kalau hidup di dalam dosa sudah selesai. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar, saya secara pribadi diselamatkan, bahkan bisa jadi hamba Tuhan. Itu tidak ada pernah dalam pikiran saya. Ya, gak ada Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ditawarin dosa nih, setelah pulang besok kan kerja lagi, bisnis lagi. Setelah lihat poin pertama ini, mau bikin dosa lagi gak? Sepi ya. Halo, ada sukacita? Ada sukacita, duit banyak? Amin dong, ya kan? Nih, setelah poin pertama saya jelasin. Ya, ada efek dosa, ya kan? Penderitaan, ya kan? Ada susah payah, orang dosa tuh susah payah hidupnya. Ya, ada kematian, kebinasaan yang kekal.
Mau bikin dosa lagi nggak? Wih, sepi ya. Mau bikin dosa lagi nggak? Enggak lah. Ya. Kenapa kita nggak mau bikin dosa? Yang pertama karena Yesus sudah mati buat saya, buat Bapak Ibu dan saya. Itu sebenarnya dasar pertamanya. Dasar keduanya kita mengerti ada efek yang sangat mengerikan ketika kita hidup di dalam dosa. Ya kan? Dasar pertamanya karena kita sudah dikasih Tuhan luar biasa, kita sudah ditebus. Keselamatan itu free, but it's not cheap. Keselamatan itu gratis, tetapi tidak murahan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya itu dasar utamanya supaya kita bisa berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar dan tidak kompromi dengan dosa. Tetapi Bapak Ibu juga harus tahu ada efeknya kalau hidupmu, hidupku masih di dalam dosa. Ya, penderitaan, susah payah, kematian. Ya, makanya selagi masih ada nafas kehidupan. Ya, saya ulangi, selagi masih ada nafas kehidupan. Cepat-cepatlah bertobat, berbalik arah dan kembalilah kepada Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, kita tidak ada yang kompromi dengan dosa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama, ya, ciri-ciri orang percaya yang merdeka yang pertama adalah hidupnya tidak kompromi dengan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang merdeka yang percaya. Yang kedua adalah hidupnya tidak mundur dalam pertandingan iman. Ya, hidupnya tidak mundur dalam pertandingan iman. Oke, kita buka Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Yuk, silakan. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke, puji Tuhan. Langsung masuk kalimatnya. Orang percaya yang merdeka adalah orang-orang yang menjaga kesetiaan imannya kepada Tuhan. Ya, dan selalu percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ini bercerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, di zaman Nebukadnezar mereka disuruh nyembah Allah raja. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah Allahnya raja, Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego dia tetap setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Karena mereka tidak mau menyembah Allahnya raja, mereka dicemplunginlah, dimasukinlah ke dalam perapian. Ya, sebelum mereka masuk dalam perapian Bapak Ibu, mereka ditanya lagi, mau menyembah Allah raja enggak? Katanya begitu, ya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan apa? Walaupun Allah yang kami sembah itu tidak akan menolong kami, kami tetap setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Wih, tidak mundur loh dalam pertandingan iman loh. Ya, ini jemaat Tiberias bagaimana imannya? Diuruskan tiap hari. Bukan hanya perutnya, bisnisnya, usahanya, tendernya aja yang diurus. Iman kita harus diurus juga. Nanti ketika Yesus datang, Yesus akan mengatakan, adakah iman kutemukan di bumi? Ya kan? Ini kan kita sekarang kan masuk dalam pertandingan iman. Kita ini semua masuk dalam pertandingan iman loh. Pertandingan iman, siapa yang kuat dia yang menang. Siapa larinya paling kencang, dia yang akan juara, masuk finish. Ya. Saya salut kalau sama pelari-pelari jarak jauh dari Afrika. Itu jauh, itu jagonya minta ampun. Ya. Itu kalau saya baru tahu bahwa kenapa orang-orang yang lari-lari di Afrika itu kurus-kurus, mereka kuat dengan trek yang sangat jauh. Karena apa? Karena memang rumah-rumah mereka, ya kan, di Afrika juga jauh-jauh Bapak Ibu. Dari kalau mau ke tempat usaha, ke tempat sekolahnya, mereka juga harus jauh-jauh. Jadi mereka terbiasa dengan apa? Dengan situasi yang sulit Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat orang Afrika jarang itu kalau 10 meter, 100 meter itu biasanya yang orang-orang Eropa 100 meter, Amerika jago 100 meter. Badannya gempal-gempal. Ya set, 3, 2, 1, go, 100 meter. Coba yang 100 meter suruh ikut yang lari jauh, maraton.
Nah, 10 menit kemudian, mendingan Mbak selfie. Gak bisa. Ya, tapi yang maraton, orang Afrika semua. Ya, orang Eropa udah nafasnya gini. Orang Afrika tetap jalan senyum. Enggak ada masalah. Ya. Akhirnya juara. Ketika juara, enggak ada tuh yang cuma begini doang nih. Enggak ada, mereka tetap santai. Ada apa ya? Kok pada kagum lihat saya? Pada begitu. Ada apa ya? Terus ditanya, kenapa kamu? Kok kamu kayaknya enggak capek ya lari maraton sampai mungkin 50 kilo, 100 kilo misalnya begitu. Lah, saya aja setiap hari kehidupannya naik gunung turun gunung, naik lembah turun lembah, cari air aja harus 5 km ke kali. Pulang 5 km lagi, coba cari air 10 km. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami situasi yang sulit, itu sebenarnya apa? Mengasah imanmu. Ayub 23:10 mengatakan apa? Kalau Tuhan menguji, itu akan menimbulkan seperti emas di dalam pemurnian. Kalau kita diuji sama Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan gak mau imanmu segitu-segitu aja. Tuhan mau imanmu besar, Bapak Ibu. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi untuk masuk dan menghasilkan perkara-perkara yang besar, ya izinkan Tuhan dong diproses. Ya, jangan mau enaknya aja tapi diprosesnya gak mau. Jangan mau terima janjinya aja tapi diajar gak mau. Jangan mau terima mujizatnya aja tapi dibentuk gak mau. Ya gak bisa. Ya, Tuhan tuh bukan Allah yang gampangan. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Saya setuju. Tapi Tuhan Allah yang mendidik. Saya juga setuju. Ya, kalau kita dididik Tuhan, bersyukur. Karena Tuhan sayang sama Bapak Ibu dan saya. Anak mana yang tidak dihajar oleh bapaknya? Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu mungkin punya masa lalu. Pernah dipukul pakai rotan sama papa mamanya. Betul. Atau dicubit sama mamanya. 5 kali 5 berapa? 76. Kata siapa? Dicubit. 5 kali 5, 76. 25. Ya, ibu-ibu jujur deh, pasti pernah nyubit kan anakmu kan? Pasti. Ya, pasti pahanya biru-biru. Saya juga pernah dulu dicubit mami saya biru-biru. Apalagi kalau ngajarin matematika pulang kantor, waduh itu lagi pusing kepala. Udah begitu matematika nggak pinter-pinter, waduh. Atau makan dikasih cabai. Ya. Bertandingan ya. Pertandingan iman itu mulia loh. Saya ulangi, pertandingan iman itu mulia. Jangan sepelekan imanmu. Jangan pernah sepelekan imanmu. Dan jangan pernah sepelekan namanya pertandingan iman. Jalan terus. Jalan aja. Karena apa? Tuhan menyertaimu. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sekarang akhir zaman, Tuhan tetap ada. Sampai nanti kesudahan, Dia tetap ada. Menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, harus punya iman. Memang benar, gak ada lain. Harus punya iman. Ada satu anak muda tanya sama saya, Pak, saya kalau gak masuk UI gimana ya? Loh, kok jadi kiamat sih kalau gak masuk UI, kayaknya gak punya masa depan. Saya juga dulu gak masuk UI loh. Gak masuk UI saya. Sekarang UI menyesal karena menolak saya, Bapak Ibu. Saya dulu ambil apa dulu ya, UI ya. Saya mau ngambil hukum kalau gak salah. Psikologi ya, psikolog ya. Saya pernah cerita tuh. Psikologi UI, psikologi Atma. Saya sampai ngantri-ngantri tuh ngambil formulir pendaftaran di Atma dulu kan ngantri tuh. Next. Wih, mahal juga kan itu kan. Waduh, daftar, ujian. Gak masuk saya. Gak masuk. Saya bilang Tuhan salah saya apa ya? Saya sempat berpikir begitu loh. Disangkanya kita bodoh gitu ya. Padahal kita gak bodoh, kurang pintar aja Bapak Ibu. Wow, kalau pendeta aja seneng ketawain ya kan. Ya, akhirnya masuk Perbanas, ngambil akuntansi, diterima loh. Ujiannya di GBK waktu itu, kayak mau masuk PNS kan ujiannya di GBK. Sama teman-teman basket saya, dapat beasiswa kita basket, puji Tuhan. Ya, akuntansi, makanya saya walaupun gini-gini teologi, saya ngerti akuntansi, pembukuan ngerti saya. Kalau kita lihat nih orang nih menyalahgunakan nih duit kemana, merem.
Kita dulu belajar audit internal, kita tahu namanya orang dikasih duit begini, gelapin begini. Kita tahu, insting kita udah kuat Bapak Ibu. Gak usah lihat laporan keuangan, lihat mukanya tahu, ini pasti nih tukang gelapin duit nih. Kita kan akuntansi kan bertahun-tahun kita belajar itu, kita jadi ngerti gitu loh. Walaupun kita ngitung uangnya gak ada. Itu akuntansi kita 4 tahun kuliah, gak sampai 4 tahun juga, hampir 6 tahun saya kuliah. Karena saya mendalami terus. Saya mendalami ilmu akuntansi itu. Kan harus begitu dong. Buat apa kita lulus 3,5 tahun ketika ditanya AO buat apa? Saya mendingan agak lama sedikit di kampus. Karena apa? Karena begitu cintanya. Kita ngertilah orang-orang yang tukang main duit. Ini cuma tahu dalam hati aja. Saya kadang-kadang kalau ini orang mau pasti main duit nih. Tahu kita. Gampang kalau mau cek orang main duit atau enggak. Cek aja rekeningnya. Kita lihat aliran duitnya dari mana. Ya kan? PPATK. Kita ke PPATK aja. Shalom. PPATK ya boleh cek dong ini nomor rekeningnya. Alirannya kemana? Oh gampang sekali. Bisa dicek. Ini dia. Walaupun 10 juta, 5 juta. Tapi kan kalau sering banyak juga. Ya. Akuntansi. S1 Perbanas, masuk, lulus, SE, sarjana ekonomi, accounting. In English accounting. Gak masuk UI, masuk Perbanas, accounting. Iya. Masuk Tiberias dapat beasiswa dari Pak Pariaji. MTH, Master of Theology. Beasiswa loh 100%, kita tinggal masuk doang. Pak Pariaji mengatakan, saya akan orbitkan anak-anak muda, belajar. Yang penting belajar sungguh. Kita angkatan pertama itu. Angkatan garis keras itu. Saya pendeta Gideon, siapa lagi? Pendeta Lukas Verdi, Elvi. Bukan Louis Vuitton, Lukas Verdi Bapak Ibu. Siapa lagi? Banyak deh. Pak Budiarto Leman, kita semua kuliah. Waduh pusing. Tapi tetap berjuang dalam iman. Kadang-kadang kita mau mundur juga loh. Waktu dulu kuliah S2. Tapi pertandingan iman harus tetap dijalankan. Ya, wajar sebagai manusia kadang-kadang Tuhan saya nggak sanggup, wajar. Tetapi berikanlah ketidaksanggupanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyanggupkan, memberikan jalan keluar dari setiap masalahmu. Dia Allah yang peduli bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, saya banyak kenalan sama jemaat sekarang, banyak deh. Ya, hari ini aja ada berapa bangun pagi tadi jam 7. Saya lagi bikin khotbah, bangun pagi, udah Pak mau konseling, jam 7 pagi udah konseling. Ya. Jemaat memang gak bisa lihat pendeta nganggur Bapak Ibu. Ya, semua rata-rata masalah. Saya hanya bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kau sakit harus punya iman kau sembuh. Ya, kalau kau ada beban berat dalam pekerjaan harus punya iman. Tuhan pasti akan pulihkan pekerjaanmu, usahamu. Gak ada lain. Ya, iman itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita punya iman, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang kedua, ciri-ciri orang yang percaya yang merdeka, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mundur dalam pertandingan iman. Doa saya jangan pernah mundur dalam pertandingan iman Bapak Ibu. Maju terus, walaupun mungkin agak terseok-seok, tetap maju terus. Tetap maju terus. Walaupun mungkin jalannya seperti keong. Keong jalan pelan, tapi kalau saya waktu itu di halaman, di teras rumah, lihat keong. Kayaknya diem. Terus saya balik masuk ke dalam, saya makan siang, saya minum. Sejam kemudian saya lihat keong itu udah gak di situ lagi, tapi sudah di jalan raya. Tuh. Ya, mungkin jalanmu pelan seperti keong, tapi tetaplah berjalan. Ya, sampai garis finish. Ya, karena Allahmu Allahku, Yesus namanya. Dia tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, jadi ciri-ciri hidup orang yang percaya yang merdeka, yang kedua adalah hidupnya tidak mundur dalam pertandingan iman. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang percaya yang merdeka. Yang ketiga adalah hidupnya sungguh-sungguh. Yuk yang ketiga keluarkan. Hidupnya sungguh-sungguh mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Ya. Hidupnya sungguh-sungguh mempersiapkan hidup di dalam kekekalan.
Kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, keterangannya. Hubungan dengan Allah di bumi menentukan hubungan Anda dengan Allah di dalam kekekalan. Saya ulangi, hubungan dengan Allah di bumi menentukan hubungan Anda dengan Allah di dalam kekekalan. Jika Anda memutuskan untuk setia dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan diundang untuk menghabiskan kekekalan bersama Allah. Ya, jadi hubungan dengan Allah di bumi menentukan hubungan Anda dengan Allah di dalam kekekalan. Pak, sekarang banyak orang murtad ya, banyak. Tadi Bapak Ibu lihat khotbahnya Gembala Sidang mengatakan juga jangan murtad. Orang yang murtad artinya apa? Dia memutuskan hubungan dia dengan Allah di bumi. Dia memutuskan sendiri loh. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memutuskan hubungan dengan orang-orang yang dia kasihi. Tapi dia sendiri tuh, oknum itu sendiri yang memutuskan. Jadi ketika dia memutuskan hubungan dia dengan Allah di bumi, ya artinya dia gak bisa mendapatkan kekekalan bersama Allah. Jangan pernah mimpi. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya tetap setia, memutuskan tetap setia, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, artinya Bapak Ibu dan saya menerima undangan yang diberikan Allah untuk bersama-sama Allah hidup di dalam kekekalan. Wow. Ya. Kita harus mempersiapkan diri loh, jangan main-main loh. Di daging ini kita mati nggak dibawa. Saya terakhir nguburin jemaat, mamanya pengerjap, satu pengerjap mamanya meninggal. Kita makaminya di Menteng Pulo. Ya, di depan Kokas sana, Menteng Pulo kita kubur. Ya, sebelum ibadah penguburan, saya lihat tuh orang-orang itu, ada sinaga, sinaga. Wih, mantap nih. Hutapea, ada Hutapea. Ya. Ada, tapi nggak ada Simanjuntak, belum ada Simanjuntak. Berarti umur panjang ya. Ya. Ya kita lihat aja, kita kalau pendeta kan nunggunya kan di tenda aja gitu. Sambil peti datang, dipersiapkan, baru kita kasih ayat ya. Manusia kembali kepada tanah, debu dan bla 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 bla. Baru doa sebentar, kasih minyak, tutup, baru kubur, sebenarnya beres kita pulang. Tapi setiap saya pulang dari rumah duka ataupun penguburan, itu sebenarnya mengingatkan kita loh, sudah gak kita menjaga hubungan kita dengan Allah di bumi untuk mempersiapkan hidup bersama Allah di dalam kekekalan. Ya, jangan murtad. Ya, jangan hidup di dalam dosa, setia sama Tuhan. Orang mengatakan setia artinya apa? Ya hidupnya harus sesuai dengan firman. Saya setia dengan Yesus, tapi gak jadi pelaku firman. Omong kosong itu namanya. Itu sih bukan setia. Ya kan? Kamuflase itu namanya. Kalau kita mengatakan I'm Christian, I'm believer, tunjukin dong hidupmu sesuai dengan firman. Karena hubungan kita dengan Allah di bumi itu menentukan hubungan kita dengan Allah di dalam kekekalan. Ya, jadi jangan main-main. Saya selalu mengatakan jangan main-main. Hidup ini seperti uap. Ya, hidup ini seperti uap. Minggu kemarin saya cerita, saya doain jemaat, sorenya malamnya meninggal. Saya doain sorenya sama tim, datang ke apartemennya di Bintaro. Sorenya kita doain, malamnya meninggal. Habis pelepasan, dia minta ampun, banyak dosa dan segala macam. Meninggalnya juga bagus loh. Sebelum meninggal, dia minta sama anaknya, minta air hangat, anaknya kasih air hangat, terus dia rebahan, hilang. Ses. Malam-malam tim saya bilang, Bang, ibu yang kita doain tadi sore meninggal Bang. Waduh, tadi malam kan saya cerita. Saya sampai gak bisa tidur hampir berapa jam tuh. Duduk di tepi tempat tidur. Saya bilang, aduh Tuhan. Masih ada videonya, kita lihat lagi videonya. Masih ngobrol. Ih, bener ya, umur gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Jadi karena kita gak tahu umur kita sampai mana, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jaga, setia. Orang kalau setia artinya jadi pelaku firman.
Kalau nggak jadi pelaku firman, itu Kristen munafik namanya. Pencitraan, ya, Kristen aksesoris, wih, kalung, salib kayak orang negro kan, kaleng regal dipakai, ya, besi, rantai kapal, salib, sampai bongkok-bongkok, wih mantap. Are you Christian? Yes, I'm Christian. Salibnya kayak jari kapal ya, nggak ngefek. Ya, pas mati, peti matinya mantap ya, ada Alkitab. Peti matinya ada ada surat Paulus pada Roma, Efesus, surat Paulus kepada Timotius. Semuanya lengkap loh di peti mati. Ya, foto-foto Rasul Paulus, Santo Petrus semua ada. Di peti matinya udah kayak tidur di toko buku Immanuel. Gak ngefek, itu sih gak ngefek. Gak bikin Tuhan terkesima, gak bikin Tuhan tersenyum. Gak bikin. Tuhan paling cuma diem doang, dingin. Kayak patung Sudirman diem. Tuhan akan berkesan kalau Bapak Ibu dan saya benar-benar setia menjadi pelaku firman. Itu yang bikin Tuhan berkesan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Yuk. Sungguh besar kasih Tuhan. Sehingga kita dapat merdeka di dalam Kristus. Dan mempunyai tujuan hidup untuk selalu memuliakan Tuhan. Ya, jadi sungguh besar kasih Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita dapat merdeka di dalam Kristus. Dan mempunyai tujuan hidup untuk selalu memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan yang terbaik. Kami percaya ketika kami menabur di rumah Tuhan, menabur di ladangnya Tuhan, Tuhan juga sudah menjamin setiap kehidupan kami. Tuhanlah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan kita kasih yang terbaik Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berikan persembahan pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini. Setiap jemaat Tuhan ingin berikan persembahan melalui bank transfer, dapat mentransfer ke 3 rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia sebagai berikut. Yang pertama melalui bank BCA KCO Gajah Mada dengan nomor rekening 012 30177771. Rekening yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 12600432831. Dan ketiga, apabila Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk mata uang US dollar dapat mentransfer ke BCA USD KCO Gajah Mada dengan nomor rekening 012301837. Harap hanya mentransfer ketiga nomor rekening yang tadi kami sebutkan dan ketiga nomor rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu sekalian. Terima kasih persembahan diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya, tiba saatnya kita akan segera menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini dan juga dimanapun Anda berada yang terhubung dalam live streaming di malam hari ini. Kita siapkan roti dan anggur yang sama-sama sebentar kita doakan jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita bagi berdiri jemaat Tuhan, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu
dan darah. Siapakah kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tiberias dapatnya di ruang Maha Kudus dijanjikan Tuhan. Untuk masuk ruang Maha Kudus ada sarananya, minyak anggur. Ya, beberapa kesaksian orang kena COVID kasih minyak anggur sembuh loh Bapak Ibu. Ya, makanya setia aja perjamuan kudus, minyak urapan plus jaga hidup. 3 itu aja, jaga hidup aja. Ya, jaga hidup aja, jaga kekudusan, jaga kesetiaanmu kepada Tuhan. Ya, kalau yang lain-lain tadi saya katakan itu nanti ngikut, ditambahin satu-satu. Tuhan ngerti kok. Ibarat bejana lagi dibikin, terus bejananya kosong, nanti Tuhan yang isi bejanamu. Kan enak ya. Jadi nggak ngandalin orang, kalau ngandalin orang kan kecewa. Kalau ngandalin Tuhan, bejanamu nanti dikasih penuh. Lumbung-lumbungmu nanti Tuhan yang penuhin. Kan dia sumber berkat ya, ngapain cari orang, orang juga cari Tuhan kok. Ya, jangan cari orang, cari Tuhan, udah paling benar itu. Ya, cari Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Hal-hal yang dahsyat Tuhan berikan untuk kita semua. Amin ya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi. Kami juga menolak terkapar di rumah sakit. Kami menolak terkapar di ruang ICU. Kami menolak virus corona, kami tolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan agar hidupmu kuat. Doa sama Tuhan, hidupmu punya prinsip. Ya, tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Minta kekuatan sama Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Minta kekuatan sama Tuhan untuk tetap kuat masuk dalam pertandingan iman dan keluar sebagai pemenang. Minta kekuatan sama Tuhan untuk hidupmu mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Minta sama Tuhan. Segala sesuatunya pasti akan ditambahkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar langsung kepada gereja Tiberias untuk mengatakan perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak pelayanan kami diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak juga berdoa untuk minyak urapan penuh kuasa, penuh mujizat.
Muliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dengan minyak urapan, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap pokok doa hari ini, percaya Bapak Ibu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus, jadilah pelaku-pelaku firman. Kau akan melihat setiap doa-doamu sudah dijawab Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Bapak Ibu nanti bisa pulang, bisa istirahat. Besok pagi biar fit, ya, memulai aktivitas bersama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga, kami bersyukur hari ini 17 Agustus 2020. Bangsa kami berulang tahun, gereja kami juga berulang tahun. Ini semua karena rencana Tuhan yang baik. Bersama Tuhan kami bisa melihat masa depan yang indah. Oleh karena itu kami hamba bersama jemaat, seluruh pengerja Tiberias, Gading Nias, kita bersepakat, kita berdoa agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Apapun badai yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus tetap menyertai bangsa kita. Apapun badai bisa tetap dilewati dan bangsa kita keluar sebagai pemenang. Kita juga berdoa untuk gereja kita, gereja Tiberias yang berdiri kuat di akhir zaman ini. Membawa jemaat-jemaatnya untuk menjadikan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tantangan demi tantangan dihadapi oleh gereja Tiberias. Tetapi kita percaya gereja Tiberias adalah gereja yang disertai Tuhan, yang disayang Tuhan. Dengan kuasa minyak dan anggurnya kita akan melihat kuasa kegelapan dihancurkan, penyakit disembuhkan, setan dihancurkan, bahkan kematian dengan kuasa minyak dan anggur. Orang-orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Karena kita percaya. Dan kita juga diajarkan untuk hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Setia sama Yesus. Jadilah pelaku-pelaku firman. Dan jangan lihat kiri dan kanan dalam kehidupanmu. Jangan menoleh ke belakang tentang masa lalu. Fokus kepada salib Yesus. Hidup dalam kekudusan. Senangkan Tuhan melalui kehidupanmu. Yang lainnya nanti Tuhan pasti akan tambahkan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Ese Pariaji. Bersama Ibu Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Agar selalu sehat, umur panjang diberkati Tuhan. Sampai akhir zaman tetap memimpin gereja Tiberias Indonesia. Kami juga berdoa untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, juga bersama Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, juga bersama Menteri, bersama staf-stafnya, seluruh pembantu Presiden kami berdoa. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang besar, tapi kami percaya Tuhan menyertai setiap pemimpin bangsa kami, menjadi pemimpin yang takut Tuhan dan ada keberhasilan dalam hidupnya. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun bangsa Indonesia dan selamat ulang tahun gereja Tiberias Indonesia. Shalom.